Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami diizinkan bangun pada pagi hari yang indah ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kiranya Allah Roh Kudus yang menolong kami agar kami boleh dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan sebuah tema, yaitu perputaran arah, yang terambil dari Ester 9, namun saya tidak akan bacakan semua. Ester 9 dari ayat 4 sampai dengan yang kelima, kemudian dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah. Karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya, maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Kemudian ayat 13, lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang disusan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini, dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian, maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulakan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, jika kita melihat kilas balik pada final Piala Dunia 2006 yang berlangsung di Jerman, ada satu pertandingan yang sangat dramatis kalau misalnya kita menyaksikan Piala Dunia tersebut. Pertandingan antara tim Italia dan juga dengan Prancis. Pertandingan yang berlangsung pada tahun 2006 tersebut berjalan dengan sangat sengit. Bagaimana tidak? Ketika kita melihat tim Prancis, Zinedine Zidane berhasil mencetak gol melalui penalti di menit ke-7. Tapi tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Italia untuk menyamakan kedudukan di menit ke-19 dengan sundulan Marco Materazzi. Kedua tim ini saling menyerang satu sama lain dan sama-sama kuat. Tetapi di dalam pertandingan ini, Zinedine Zidane harus rela diberikan kartu merah karena dia sudah menanduk Marco Materazzi di menit yang ke-110. Menanduk, benar-benar dia menanduk gitu ya. Jadi dia menyerang back dari Italia tersebut. Sampai akhirnya pertandingan harus dilanjutkan sampai ke adu penalti, dan Italia keluar sebagai pemenang dari adu penalti dengan skor 5-3 dari Prancis, oleh karena semangat tim Prancis yang sudah mulai menurun karena keluarnya Zinedine Zidane. Saudara, kehidupan kita ini sama seperti pertandingan sepak bola. Mungkin kita melihat di awal, oh ternyata ada tim yang lebih unggul, tapi tidak tahunya di akhir pertandingan ternyata tim yang tidak begitu jago, dia malah memenangkan pertandingan tersebut. Kalau misalnya kita melihat cerita yang tadi, itu karena pemain unggulan tim Prancis pada saat itu dikeluarkan oleh karena sikap sembrononya yang menyerang pemain dari tim Italia. Tidak ada yang bisa mengetahui arah kehidupan ini. Demikian juga kalau misalnya kita melihat yang terjadi di dalam kitab Ester. Khususnya yang terjadi di Ester 9. Kalau misalnya kita melihat Haman ini sudah berhasil untuk memberikan atau membuat undang-undang di mana orang Israel itu harus diberantas. Tetapi karena Tuhan berkuasa dan juga Tuhan yang membalikan arah daripada nafsu jahatnya Haman, maka Hamanlah yang disulakan, dan juga orang-orang yang membenci daripada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, itu mereka yang dimusnahkan. Perlu kita ketahui, ketika raja sudah membuat undang-undang,
pada zaman Ester, maka undang-undang itu harus segera untuk dilaksanakan, tidak boleh dibatalkan. Tetapi Tuhan bekerja melalui Raja Ahasiweros itu, yaitu raja membuat undang-undang di mana orang Yahudi wajib untuk mempertahankan dirinya dan membinasakan musuh-musuh mereka. Maka kalau misalnya kita lihat di ayat yang kelima, saya bacakan kembali, dikatakan begini, maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya, mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya, mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Mungkin kalau kita berada di dalam posisinya Esther atau Mordekai pada saat itu, mereka mungkin bisa flashback seperti ini, kilas balik ketika mereka mengingat kembali apa yang telah terjadi. Oh, dulu Haman itu mencoba untuk menjahati kami. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat bijaksana dan maha kuasa, maha tahu. Akhirnya Tuhan memutarbalikkan semua rencana jahat Haman itu tertimpa ke atas dirinya dan keluarganya dan juga kepada orang-orang yang membenci orang-orang Yahudi. Menariknya saudara, di kitab Ester ini tidak ada satupun nama Allah yang dicantumkan. Tetapi ini bukan berarti Allah tidak bekerja. Justru yang mau kita tekankan adalah Allah bekerja di belakang layar. Bahkan yang lucunya kalau misalnya kita lihat di Ester 6 ayat yang pertama, Raja Ahasiweros itu tidak bisa tidur. Padahal di waktu yang bersamaan si Haman itu sedang merencanakan hal-hal yang jahat kepada orang-orang Yahudi. Tetapi Raja Ahasiweros itu tidak bisa tidur. Kemudian dia membuka gulungan kitab, lalu melihat, oh ternyata Mordekai itu adalah orang yang berjasa kepadanya. Nah disitulah titik balik perputaran arah dari kekalahan orang Israel, orang-orang Yahudi pada saat itu, menjadi sebuah kemenangan yang gilang gemilang. Saudara, mungkin kehidupan kita sama seperti pertandingan bola yang tadi saya sudah katakan. Mungkin di awal, di dalam pertandingan bola tersebut, mungkin tidak ada orang yang menyeraki kita. Mungkin orang-orang meremehkan tim pertandingan bola tersebut. Oh, tim ini pasti kalah karena dia lemah. Sebaliknya juga, kalau di dalam kehidupan kita, mungkin ada juga orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita. Orang-orang yang dengan mudahnya mengucapkan kata-kata penghakiman kepada kita, dan juga seolah-olah perkataan mereka itu akan menjadi kebenaran yang menjadi masa depan kita. Saudara, tidak ada yang tahu akan arah kehidupan ini. Maka tepatlah pepatah yang dikatakan orang bahwa roda kehidupan itu selalu berputar. Tetapi yang mengendalikan perputaran arahnya itu adalah Allah. Biar orang lain mengatakan apa di dalam kehidupan kita, tentang keluarga kita, tentang masa depan kita, saudara, kita tidak perlu kecil hati. Karena yang mengendalikan kehidupan kita adalah Allah dan bukan mereka. Karena itu janganlah hilang harapan kita kepada Allah. Berharaplah kepada Allah senantiasa, Allah yang mengubahkan kekalahan menjadi kemenangan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh belajar sekali lagi bersama-sama. Boleh terus berharap kepada Engkau ya Tuhan, di mana Engkau yang mengubahkan perputaran arah di dalam kehidupan kami. Kiranya iman kami selalu teguh di dalam Engkau, dan kiranya kami pun juga senantiasa boleh berjalan di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.